Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Indramayu geger, suatu keluarga yang terdiri dari 5 orang ditemukan tewas terkubur di bawah pohon nangka di halaman belakang rumah. Puluhan orang diduga akan melakukan aksi anarkistis membawa bom molotov dan senjata tajam. Kabar gembira bagi pekerja informal termasuk ojol. Pemprov Jabar akan berikan fasilitas asuransi BPJS Ketenagakerjaan gratis. Masih adanya seruan untuk aksi unjuk rasa pada hari Senin. Sejumlah sekolah di Kota Tasikmalaya memilih meliburkan siswanya diganti dengan pembelajaran daring. Keputusan tersebut diambil demi keselamatan siswa. Aksi unjuk rasa di Kota Tasikmalaya sejak Jumat pekan lalu sempat memicu kerusuhan hingga kantor DPRD dirusak massa. Muncul rencana kembali dilaksanakannya aksi unjuk rasa di hari Senin membuat pihak sekolah memutuskan para siswa mengikuti pembelajaran dari rumah. Seperti di SMA Negeri 1 Tasikmalaya Kota, hari Senin suasana sekolah pun sepi dari siswa. Keputusan ini diambil demi keselamatan para murid. Di SMA 1 Tasikmalaya kami mengikuti instruksi dan senantiasa kami mengikuti instruksi dan arahan dari kantor cabang dinas wilayah 12 dan hasil rapat koordinasi bersama KCD 12 dengan Forkopimda Kota Tasikmalaya, kami mengambil keputusan untuk hari ini mengingat keadaan yang belum kondusif di Kota Tasikmalaya, juga di beberapa kota besar yang lainnya, itu kami mengambil keputusan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring atau moda online. Pembelajaran secara daring dari rumah akan dievaluasi berdasarkan situasi keamanan terkini. Siswa akan kembali belajar di sekolah setelah situasi dinilai lebih aman. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memberikan 1 unit rumah subsidi kepada keluarga Afan Kurniawan, driver ojek online yang tewas saat kericuan demonstrasi di Jakarta akhir Agustus lalu. Rumah yang diberikan berlokasi di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Sebagai bentuk kepedulian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyerahkan langsung 1 unit rumah subsidi gratis kepada orang tua Afan Kurniawan, driver ojek online yang tewas terlindas mobil Barakuda milik Brimob di tengah kericuhan aksi demonstrasi pekan lalu. Menurut Marwar, pemberian rumah ini atas dedikasi mendiang Afan yang sebelumnya bercita-cita membelikan rumah bagi kedua orang tuanya. Rumah yang diberikan berlokasi di Desa Gandoang, Cilengsi, Kabupaten Bogor dan memiliki luas 30 per 60 meter persegi. Sesuai apa yang kita bicarakan di rumah Bapak dan Ibu, saya juga mendengar dari Ibu bahwa memang almarhum Ibu katakan almarhum sedang menabung ya Bu, menabung untuk membelikan ibu dengan keringatnya sendiri. Dan di hari ini salam hormat dari Presiden Prabowo buat Ibu, Bapak dan adik-adik. Ya, saya sampaikan Bapak Presiden Prabowo, masalah hukum keadilan harus ditegakkan secara transparan dan cepat. Ya, saya diminta menyampaikan itu harus transparan, adil dan cepat. Keluarga pun menyambut baik pemberian ini. Kedua orang tua Afan mengaku cocok dengan rumah yang diberikan dan bersyukur atas kebaikan dari pemerintah.
Berarti ada ucapan buat Pak Presiden, apa Presiden sendiri ucapannya? Mobil putih. Terima kasih. Ada kendaraan. Presiden Prabowo, saya bersyukur dia punya pimpinan seperti dia mau melihat rakyat kecil. Ini tetangga? Itu aja. Salaman dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Salaman dulu. Terima kasih Bang. Berarti cocok yang di sini Pak ya? Cocok banget. Kenalan dulu, kenalan. Langsung. Kasus tewasnya Afan masih terus didalami. Sejauh ini, Divpropam Polri telah menetapkan 2 kategori pelanggaran kepada 7 anggota yang terlibat dan akan menjalani sidang etik Rabu hingga Kamis mendatang. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun ini akan memfasilitasi iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Hal ini dilakukan untuk melindungi para pekerja informal yang selama ini belum banyak yang dilindungi BPJS Ketenagakerjaan. Program pemberian fasilitas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang iurannya dibayarkan oleh Pemprov Jabar diharapkan bisa segera dilaksanakan tahun ini juga. Para pekerja informal seperti pengemudi ojol, supir angkot, petani, dan nelayan akan dibayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaannya oleh Pemprov Jabar dan pemerintah kota kabupaten se-Jawa Barat. Kebijakan ini diambil karena pekerja sektor informal selama ini kerap terabaikan dari jaminan perlindungan kerja. Pada tahap awal, Pemprov menyasar sekitar 3 juta pekerja informal. Jumlah itu akan terus ditingkatkan menjadi 5 juta orang. Tanganin dengan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat untuk segera mulai hari ini kita melakukan pendataan terhadap pekerja informal. Ada ojek, ada supir Grab, kemudian ada petani, ada nelayan, ada tukang kuli macul, kuli panggul, pemulung, pedagang asongan, semua. Kemudian nanti kita akan asuransikan. Jumlah premi asuransinya per tahun 201.000 dan kita rencananya pengen dikerjasamakan. Misalnya ada yang kerjasama dengan Bupati Wali Kota. Tetapi saya juga mau ngajak kerjasama dengan aplikator dari ojek online dan Shopee dan Grab. Kenapa? Kan bareng-bareng sama-sama melindungi para pekerjanya. Jadi kalau misalnya 201 bagi 2. Nah, ini kan bagian komitmen kita untuk bersama-sama membangun rasa adil dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga tadi ada kasus kan, misalnya ojeknya patah kakinya, diamputasi, selama ini membiayai sendiri. Nah, nanti itu sudah di-cover oleh asuransi kecelakaan kerja. Termasuk kaki palsu. Nah, kaki palsunya nanti disiapkan. Kemudian selama dia di rumah sakit, itu ada pengganti penghasilan. Dengan pembayaran premi tahunan sebesar Rp201.000 per peserta, hingga akhir tahun ini Pemprov Jabar telah menyediakan anggaran Rp60 miliar untuk pembayaran premi asuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal yang telah terdata. Banyak itu akan menimbulkan banyak bangkrut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Banyak bangkrut. Pegawai terlalu banyak.